Sel merupakan unit terkecil dalam suatu organisme. Sel terbagi menjadi dua kategori, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik merupakan sel yang tidak memiliki membran inti dan juga tidak memiliki sistem endomembran. Nah, ada apa aja sih bagian-bagian yang ada di sel prokariotik? Yaitu ada sitoplasma, ribosom, mesosom, pili, flagela, kapsul, dinding sel, membran plasma, dan juga nukleoid. Selanjutnya ada sel eukariotik. Sel eukariotik merupakan sel yang memiliki inti sel dan juga terdapat organel di dalamnya. Nah, contoh dari sel eukariotik ini yaitu sel tumbuhan dan juga sel hewan. Nah, kalian tahu nggak sih seperti apa struktur dan juga organel yang ada di dalam sel tumbuhan dan sel hewan? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama ada organel inti sel. Nah, inti sel ini merupakan tempat materi genetik yang disimpan dalam bentuk DNA. Nah, di dalam inti sel itu ada namanya nukleolus. Nah, nukleolus ini merupakan sebuah struktur yang terdiri dari protein dan asam nukleat, yang mana protein dan asam nukleat ini diproduksi dari ribosom. Ribosom ini merupakan organel yang terlibat dalam sintesis protein. Nah, beberapa ribosom ini melekat pada retikulum endoplasma dan yang lainnya tersuplai bebas di sitoplasma. Selanjutnya ada organel sitoplasma. Nah, merupakan organel berupa cairan yang mengisi ruang antar membran sel dan inti. Nah, lalu ada retikulum endoplasma kasar, kemudian ada retikulum endoplasma halus, yang mana kedua organel tersebut berfungsi sebagai tempat melekatnya ribosom dan juga melakukan sekresi protein dan lemak. Nah, selanjutnya ada organel badan Golgi, nah atau yang disebut aparatus Golgi. Nah, struktur dari badan Golgi ini berbentuk seperti tumpukan kantong tipis. Nah, selanjutnya ada mitokondria. Nah, mitokondria ini merupakan organel yang tempat menghasilkan banyaknya energi atau yang biasa disebut sebagai gudangnya energi yang berfungsi sebagai proses respirasi sel. Nah, selanjutnya ada organel membran sel. Nah, organel ini bagian pembungkus sel paling luar, yang mana bagian ini berfungsi melakukan pertukaran zat dalam sel dan melindungi seluruh isi sel. Nah, membran sel ini bersifat semi-permeable, yang mana karena hanya dapat dilalui oleh zat-zat tertentu saja yang dapat larut secara difusi maupun osmosis. Selanjutnya ada organel kloroplast. Nah, organel kloroplast ini organel yang hanya ada pada sel tumbuhan. Di sel hewan tidak mempunyai. Nah, fungsi dari organel ini tempat berlangsungnya fotosintesis. Selanjutnya ada organel vakuola. Nah, organel vakuola ini merupakan rongga sel yang berisi cairan. Nah, organel ini hanya ditemukan pada sel tumbuhan saja. Di sel hewan tidak mempunyai organel tersebut. Nah, itulah merupakan penjelasan dari struktur dan bagian-bagian sel.